Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang sudah kami pelajari mengenai uji T2 sampel bebas independen. Dengan anggota, yang pertama Ahmad Fauzi dengan NIM 1904119, lalu ada Bagus Putra Ramadan dengan NIM 1905047, dan saya Cindy 8619. Oke, uji T sering disebut sebagai uji parsial, dikarenakan hasil dari pengujiannya dapat mengetahui pengaruh variabel bebas secara masing-masing terhadap variabel terikatnya untuk mengukur perbedaan dua atau beberapa rata-rata antar kelompok. Terdapat syarat pada uji T. Yang pertama, data harus terdistribusi normal, yang artinya data tersebut berasal dari populasi yang sebenarnya normal dengan ciri khas membentuk kurva yang sama, yaitu kurva lonceng. Lalu yang kedua, data harus memiliki variansi yang sama. Kemudian, terdapat klasifikasi dari uji T, yaitu yang pertama, uji T2 sampel bebas atau independen, dan yang kedua adalah uji T2 sampel berpasangan atau dependen. Lalu, ada fungsi dari uji T, yaitu yang pertama, untuk memperkirakan interval rata-rata, yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, yang ketiga, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, dan yang keempat, untuk menguji layak tidaknya sebuah dataan dapat dipercaya atau tidak. Lalu, ada penentuan hipotesis. Penentuan hipotesis ada 3 macam, yaitu ada uji pihak kanan, uji pihak kiri, dan juga uji kedua pihak. Selanjutnya, penentuan hipotesis uji T. Yang pertama adalah uji pihak kanan, yang digunakan ketika H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan HI berbunyi lebih besar. Kenapa dikatakan sebagai uji pihak kanan? Karena T-tabel ditempatkan di kanan kurva. Yang kedua, ada uji pihak kiri. Uji pihak kiri ini merupakan kebalikan dari uji pihak kanan, di mana H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan HI berbunyi lebih kecil. Dikatakan uji pihak kiri karena T-tabel berada di sebelah kiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada uji dua pihak. Di mana hipotesis H0 berbunyi sama dengan, dan HI berbunyi tidak sama dengan. Dikatakan uji kedua pihak karena T-tabel dibagi dua dan diletakkan di bagian kanan dan kiri. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu mengenai uji T2 sampel bebas atau independen. Uji T2 sampel bebas atau independen adalah uji komparatif yang termasuk ke dalam uji statistik parametrik untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata nilai antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Prinsip pengujian ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama atau variannya berbeda. Maka tindak lanjut dalam perhitungannya pun akan berbeda pula. Lalu, ada beberapa asumsi persyaratan dari uji T2 sampel bebas ini. Yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji T2 sampel berpasangan atau dependen. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Sementara, jika jumlah data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya hipotesis dilakukan dengan uji Z. Lalu yang ketiga, data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif berskala interval atau rasio. Dan yang keempat,
Data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bagus Putra Ramadan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi uji T dua sampel bebas atau independen, yaitu untuk membandingkan kata-kata nilai dua grup dengan subjek yang berbeda. Kenapa demikian? Karena untuk uji T lebih fokusnya ke sampel ya, dan untuk uji T dua sampel bebas, dia fokusnya kepada kata-kata nilai dua sampel dari populasi yang berbeda. Jadi dibutuhkanlah perbandingan gitu antara nilai misalkan di kelas A dan di kelas B yang dianggap sebagai sampel seperti itu. Lalu adapun rumus uji T dua sampel bebas, yaitu rumusnya T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Di mana keterangannya yaitu X bar 1 sama dengan kata-kata sampel 1, X bar 2 sama dengan kata-kata sampel 2, S1 sama dengan simpangan baku sampel 1, S2 sama dengan simpangan baku sampel 2. Dan N-nya sendiri adalah jumlah sampel di kelas A, di kelas 1 ataupun di kelas 2, N1, N2-nya tuh. Lalu yang perlu kita ingat bahwa tadi kan di rumus sebelumnya untuk uji T tersebut, yang pertama ada kata rumus standar deviasi atau S, di mana S-nya ini merupakan rumus dari standar deviasi, yaitu XX sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 menuju N, XI min X bar I kuadrat per NI. Dan rumus yang kedua yaitu uji F atau uji homogenitas, di mana uji ini F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, di sini lalu ada tahapan-tahapan penggunaan uji T dua sampel bebas atau independen yang terdiri dari 4 rangkaian. Ini yang pertama tuh kita harus membuat hipotesis H0 dan hipotesis alternatif HI. Yang kedua, kita lakukan uji normalitas. Apakah sebuah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Lalu yang ketiga, uji F atau uji homogenitas. Kita akan mengetahui bagaimana data tersebut penyebarannya, apakah variansinya sama atau berbeda. Kalau misalnya ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka bisa kita lakukan uji T dua sampel bebas. Nah, selanjutnya ada penentuan hasil uji T dua sampel bebas. Yang pertama, bila kita melakukan secara manual, H0 diterima jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Lalu H1 diterima jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Lalu yang kedua, bila kita menggunakan SPSS, maka H0 diterima jika nilai signifikansi T lebih besar dari 0,05. Lalu HI diterima jika nilai signifikansi T lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Lalu selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Baiklah, selanjutnya adalah contoh kasus yang kita ambil untuk melakukan uji T dua sampel independen. Contoh kasusnya itu adalah dari skripsi salah satu mahasiswi UIN Alauddin Makassar yang telah menyelesaikan studinya untuk program S1 Pendidikan Fisika pada tahun 2018 dengan judul skripsi yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share terhadap kemampuan menganalisis soal dalam pembelajaran fisika peserta didik kelas 10 MAN 1 Bulukumba. Selanjutnya ada data-data yang kita ambil dari skripsi tersebut, di mana kelas A itu adalah kelas eksperimen, sedangkan kelas B adalah kelas kontrol. Nah, kita itu menentukan hipotesis awalnya. Hipotesis awalnya itu rata-rata kelas A sama dengan rata-rata kelas B. Sedangkan hipotesis alternatifnya, rata-rata kelas A tidak sama dengan rata-rata kelas B. Dengan keterangan, H0 itu artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai kelas A dan kelas B. Sedangkan HI
ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas A dan rata-rata kelas B. Untuk melakukan uji T ini, kita menggunakan kriteria uji seperti yang tadi dibahas sebelumnya. H0 diterima jika T hitung lebih dari T tabel, dan HI diterima jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Selanjutnya, uji normalitas data manual. Sebelum memasuki uji normalitasnya, kita menghitung dulu rata-rata dan simpangan baku dari data tersebut. Data yang kita ambil adalah data kelas A terlebih dahulu. Dengan hipotesis awalnya itu, H0 adalah data terdistribusi normal, HI data tidak terdistribusi normal. Dengan kriteria uji, H0 ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel. Dan H0 diterima jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Selanjutnya adalah perhitungan untuk menghitung rata-rata dari kelas A dan simpangan baku dari kelas A. Dengan menggunakan rumus X bar 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, FI XI, per sigma I sama dengan 1 sampai N, FI, didapatkanlah rata-rata kelas A, yaitu sebesar 73,6. Dan untuk simpangan bakunya, menggunakan rumus sebelumnya, didapatkanlah hasil 3,62. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas datanya untuk data kelas A. Dari tabel ini dapat kita lihat di pojok kanan bawah yang terakhir, itu adalah harga dari C kuadrat hitungnya. Kemudian kita bandingkan dengan C kuadrat tabelnya. Selanjutnya, dari data tersebut, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan harga C kuadrat hitungnya 2,3 kali 10 pangkat minus 2,3 kali 10 pangkat minus 1, dengan taraf signifikansinya 5%. Didapatkanlah harga C kuadrat tabelnya itu dengan melihat tabel 22,4. Karena C kuadrat hitungnya kurang dari C kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HI-nya ditolak. Artinya, data kelas A itu terdistribusi normal. Selanjutnya, kemudian kita melakukan uji normalitas yang sama, tetapi untuk kasus kali ini kita menggunakan data yang kelas B-nya. Hipotesisnya menggunakan hipotesis yang sama, di mana H0 artinya data terdistribusi normal, dan HI-nya data tidak terdistribusi normal. Next. Nah, dapat kita lihat untuk menghitung rata-rata dari kelas B, didapat dengan cara yang sama seperti menghitung rata-rata kelas A, didapatkanlah hasil rata-ratanya yaitu 53,4. Dan untuk simpangan bakunya sebesar 5,83. Selanjutnya, kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji chi-square. Didapatkanlah dari tabel data ini, tabel distribusi frekuensi, didapatkanlah di pojok kanan bawah, di hasil terakhir, itu adalah harga C kuadrat hitungnya sebesar 7,77. Selanjutnya, nah, dengan taraf signifikansi 5%, didapatkanlah harga C kuadrat tabelnya itu dilihat dari tabel 22,4. Karena C hitungnya kurang dari C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabelnya, maka H0 diterima dan HI ditolak. Artinya, data sampel kelas B itu terdistribusi normal, sehingga kedua data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, kita melakukan uji homogenitas. Tetapi untuk SPSS, uji normalitas, dapat kita lihat tabelnya seperti ini. Tutorialnya nanti di akhir. Oke. Selanjutnya, uji homogenitas
Yang kita gunakan itu adalah menggunakan uji Fisher, karena data yang kita peroleh itu kurang dari 20, hanya ada 15 data, sehingga kita menggunakan uji Fisher. Dengan hipotesis awalnya itu kedua data sampel memiliki variansi yang sama, dan HI-nya itu kedua data sampel tidak memiliki variansi yang sama. Dengan kriteria uji sebagai berikut. H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel, dan H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Kemudian kita cari harga F hitungnya berapa dengan menggunakan rumus S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 itu adalah simpangan baku untuk kelas pertama, dan S2 itu adalah simpangan baku untuk kelas kedua. Sehingga didapatkanlah hasilnya, F hitungnya 0,39. Karena diperoleh harga F hitungnya itu 0,39, dan harga F tabelnya dengan taraf signifikansi 5% sebesar 2,48, maka dapat disimpulkan bahwa F itu kurang dari F tabel, sehingga merujuk ke hipotesis tadi, maka H0 itu diterima. Artinya bahwa kedua sampel data memiliki variansi yang sama. Selanjutnya. Nah, berikut adalah hasil dari tes homogenitas menurut SPSS-nya. Akan dijelaskan nanti ketika tutorial SPSS-nya. Selanjutnya adalah uji T2 sampel bebas manual. Uji T2 sampel bebas manual ini menggunakan rumus yang tadi sebelumnya, di slide-slide sebelumnya, yaitu T hitung sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 min 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, sehingga didapatkanlah hasilnya bahwa T hitung adalah 1,77. Dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga T tabel sebesar 2,05. Karena T hitung kurang dari T tabel, artinya H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atau nyata pada rata-rata nilai kelas A dan kelas B. Berikut adalah tabel yang akan kita gunakan dari aplikasi SPSS, adalah seperti ini. Next. Jadi dalam uji T itu menggunakan dua tabel SPSS yang kita tinjau itu menggunakan dua tabel SPSS-nya. Yang pertama tabel sebelumnya tentang rata-ratanya, yang kedua adalah independent sample test tabelnya ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial SPSS-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tutorial SPSS-nya. Kita ada data yang diambil dari skripsi tadi, dari salah satu mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Berikut datanya, ada 15 data per kelas. Nah, pertama, kita copy-paste data-data tersebut ke SPSS. Paste lagi, yang satu lagi. Nah, saya menggunakan kode 12 ini untuk membedakan antara kelas A dan kelas B-nya. Kode 1 untuk kelas A dan kode 2 untuk kelas B. Kita copy paste ke SPSS-nya juga. Selanjutnya, kita ke variable view. Kita ganti nama yang pertama itu sebagai nilai, yang kedua itu sebagai kode kelas. Nilai desimalnya kita turunkan menjadi satu desimal, sedangkan yang kode kita jadikan 0. Labelnya kita tulis sebagai nilai post test, karena yang kita ambil adalah nilai post test dari skripsi tersebut. Kemudian kodenya kita ganti kita beri label sebagai kode kelas. Values-nya untuk nilai tetap non, untuk kode kelas kita ganti values-nya
value 1 untuk label kelas A, values 2 untuk label kelas B. Nah, isinya tetap non, kolomnya tetap. Ini yang kita gunakan supaya terlihat rapi. Kemudian measure-nya, nilai sebagai scale, dan kode sebagai ordinal. Selanjutnya, kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas secara bersamaan. Dapat kita lakukan dengan cara analyze, kemudian descriptive statistik, explore. Kita masukkan nilai post-test sebagai independent list, kode kelas sebagai factor list. Kita plot. Di plot ini kita checklist normality plot with test, kemudian kita juga checklist yang power estimation untuk uji homogenitasnya. Terus, oke. Nah, dapat kita lihat di sini, untuk kelas A mempunyai nilai signifikansi 0,202, artinya lebih dari 0,05, itu terhadap signifikan yang kita gunakan. Jika lebih dari itu, maka artinya kelas A itu datanya terdistribusi normal. Kemudian kelas B memiliki nilai signifikansi 0,056, yang lebih dari nilai signifikansi yang kita gunakan, yaitu 5%. Artinya, kelas B juga memiliki data yang terdistribusi normal. Kesimpulannya, dari tes normalitas ini, kedua data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat ke uji homogenitas. Kita lihat pada kolom based on mean, nilai signifikansinya 0,053. Karena lebih dari nilai signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,050 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut memiliki variansi yang sama atau bersifat homogen. Karena kedua data itu sudah terdistribusi normal dan homogen, selanjutnya kita dapat melakukan uji T, 2 sampel independent. Caranya dengan analyze, kemudian ke compare means, kemudian independent sample t-test. Kita masukkan nilai post-test ke test variable, dan kode kelas ke grouping variable. Kita lihat di option bahwa yang kita gunakan itu adalah tingkat kepercayaannya itu 95%. Kita continue, dan kita ganti grup 1 sebagai 1 atau kelas A, dan grup 2 sebagai 2 atau kelas B. Continue, kemudian di OK. Nah, kita dapatkan ada dua tabel. Yang pertama tabel grup statistik yang menyatakan bahwa kelas A memiliki nilai rata-ratanya 73,8 dan B memiliki nilai rata-rata 52,69. Dari tabel ini dapat terlihat bahwa rata-rata ini kelas A dan kelas B sudah berbeda. Tapi apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak, kita dapat tinjau di tabel independent sample test. Kita lihat pada kolom equal variance assume. Nah, kenapa kita menggunakan atau meninjau kolom ini? Karena data yang kita gunakan itu data yang homogen. Kita lihat pada signifikansi itu tailed, didapatkanlah nilainya itu 0,000 dan sedemikian kecil, sangat kecil, yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 5%. Jadi, karena lebih kecil dari taraf signifikansi yang kita gunakan, maka H0-nya itu ditolak dan HI-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.